Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pengertian perilaku organisasi. Untuk sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sylvia Anggrani dengan NPM 22042010106 dan rekan saya, silakan. Saya Fania Eka Puspita dengan NPM 315. Saya Muhammad Ryan Arhan dengan NPM 006. Saya Muhammad Zidan Nurulida dengan NPM 057. Oke, baik, langsung saja saya mulai presentasinya. Yang pertama ada pengertian perilaku organisasi. Menurut Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, menyatakan bahwa perilaku organisasi atau organizational behavior adalah sebuah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan untuk menerapkan ilmu, pengetahuan, perilaku organisasi guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Dan selanjutnya, Kemudian ada bidang perilaku organisasi. Yang pertama, motivasi. Motivasi mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi individu di tempat kerja, seperti dorongan internal dan eksternal yang mendorong mereka untuk mencapai tujuan. Yang kedua, kepuasan kerja. Memahami tingkat kepuasan dan kebahagiaan karyawan dalam pekerjaan mereka serta faktor-faktor yang mempengaruhi perasaan tersebut. Yang ketiga, komunikasi organisasi. Dalam hal ini mempelajari bagaimana pesan disampaikan, diterima, dan dipahami di dalam organisasi untuk mendukung komunikasi yang efektif. Yang keempat, kepemimpinan. Memahami ciri-ciri kepemimpinan, gaya kepemimpinan, dan dampaknya terhadap perilaku dan kinerja karyawan. Dan yang kelima, konflik dan negosiasi. Mempelajari bagaimana konflik muncul dalam organisasi, bagaimana mengelolanya, dan keterampilan negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Kemudian kultur organisasi. Mempelajari nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang membentuk budaya suatu organisasi dan mempengaruhi perilaku karyawan. Kemudian pengambilan keputusan. Mempelajari proses pengambilan keputusan individu dan kelompok di dalam organisasi serta teori-teori yang mendukungnya. Kemudian perubahan organisasi. Memahami bagaimana organisasi beradaptasi dengan perubahan eksternal dan internal, serta strategi untuk mengelola perubahan. Yang selanjutnya adalah pengembangan karir. Pengembangan karir berfokus pada pengembangan karyawan, pelatihan, pengembangan keterampilan, dan perencanaan karir. Kemudian etika organisasi, yaitu mempertimbangkan masalah moral dan etika di tempat kerja, serta kebijakan organisasi yang mempengaruhi perilaku. Kemudian stres dan kesejahteraan di tempat kerja. Mempelajari stres yang dialami karyawan, strategi mengatasi stres, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan di tempat kerja. Selanjutnya keamanan dan keselamatan kerja. Berfokus pada upaya untuk menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan di tempat kerja. Selanjutnya, diversitas dan inklusi. Mempelajari bagaimana organisasi mengelola keragaman dalam tenaga kerja dan mendorong inklusi. Selanjutnya ada teori organisasi. Mencakup berbagai teori dan kerangka kerja yang digunakan untuk memahami perilaku dan struktur organisasi. Selanjutnya ada psikologi organisasi yang mengkaji perilaku individu di tempat kerja, termasuk aspek-aspek seperti motivasi, kepuasan kerja, dan kesehatan mental.
Selanjutnya adalah sejarah perilaku organisasi. Periode klasik awal abad ke-20 adalah mencakup karya-karya dari tokoh seperti Frederick Taylor dan Henry Fayol. Kedua, pemikiran dominan adalah manajemen ilmiah yang berfokus pada efisiensi produksi melalui analisis pekerjaan dan tugas. Ketiga, prinsip-prinsip seperti spesialisasi pekerjaan, hierarki, dan pengendalian ketat digunakan untuk meningkatkan produktivitas. Misalnya ada periode neoklasik, yaitu pada tahun 30-50-an. Perkembangan teori administrasi yang lebih menekankan pada manusia dalam berorganisasi. Tokoh-tokoh seperti Mary Porter Valet dan Chester Barnard menyumbang pemikiran tentang motivasi, kepemimpinan, dan komunikasi dalam organisasi. Perhatian mulai terarah pada hubungan antara atasan dan bawahan, serta pentingnya keterlibatan dan partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan. Periode kontemporer, ini tahun 60 sampai saat ini. Teori dan pendekatan yang semakin menekankan pada aspek psikologis, sosial, dan budaya dalam perilaku organisasi. Yang kedua, perkembangan teori seperti teori motivasi, teori kepemimpinan, teori kekuasaan, dan teori perubahan organisasi menjadi populer. Terakhir, pengakuan terhadap peran kompleksitas manusia dalam organisasi semakin meningkat dengan penekanan pada pengembangan budaya organisasi yang sehat, manajemen keragaman, dan pengembangan sumber daya manusia. Merupakan tokoh secara perilaku organisasi. Ada Frederick Taylor, Henry Fayol, Mary Parker Valet, dan Chester Barnard. Selanjutnya ada unsur-unsur perilaku organisasi. Ya, unsur perilaku organisasi ada 5, yaitu yang pertama orang, yang kedua ada struktur, yang ketiga ada teknologi, yang keempat ada lingkungan. Yang pertama, orang merupakan sistem sosial di dalam internal organisasi. Mereka terdiri dari orang-orang dan kelompok, serta kelompok besar termasuk juga kelompok kecil. Selain dari hal tersebut, ada juga kelompok yang tak resmi dan kelompok informal. Ada lagi berbagai kelompok yang lebih resmi atau kelompok formal. Dan selanjutnya ada struktur. Struktur ini menentukan hubungan resmi orang-orang dalam organisasi. Pembagian berbagai bidang pekerjaan sangat diperlukan untuk melaksanakan semua kegiatan dan aktivitas yang ada dalam organisasi. Terus yang ketiga ada teknologi. Teknologi merupakan sumber daya yang digunakan orang-orang untuk bekerja. Teknologi ini merupakan suatu yang sangat berpengaruh dalam suatu organisasi. Yang terakhir ada lingkungan. Lingkungan dapat mempengaruhi sikap orang-orang di dalamnya, mempengaruhi kondisi kerja, menimbulkan persaingan untuk memperoleh sumber daya dan kekuasaan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.